taat kepada ijtihad imam sesuai dengan ijtihad, selagi tidak maksiat wajib taat. Itu teorinya. Prakteknya mereka lebih mengedepankan apa yang menjadi ijtihad imamnya ketimbang taat kepada Allah dan Rasul. Maka ulama menjelaskan, nah ini bagian dari sirku ta'ah. Bukan malah kita diminta bongkar aib seperti taubat dalam Islam jamaah, itu namanya Allah menutupi aib kita, kita diminta membongkar aib-aib kita. Itu larangan. Sekitar tahun 1999, awal saya mengenal Islam jamaah. Kala itu atas nikmat dari Allah berkesempatan belajar di kota Yogyakarta, tepatnya di Gamping atau Ring Road Selatan, pojok Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang baru. Saya kos di sebuah komplek yang dekat masjid yang dikelola oleh orang-orang Islam jamaah. Di situ saya mulai belajar tentang kitabus sholat, ya, belajar sholat versi di situ gitu. Ketika itu yang membuat senang apa? Ya, karena membaca Al-Quran, diterangkan artinya, membaca Al-Hadis, ini hujahnya loh, ini dasarnya dari Al-Quran ini, dari hadis ini, diterangkan artinya begini. Kita belum tahu tentang fahmi salaf, bagaimana para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, dalam memahami ayat ini bagaimana, dalam memahami hadis ini bagaimana, kita belum tahu. Pokoknya ini belum saya dapat di tempat-tempat belajar saya yang terdahulu. Bahkan perjuangannya tidak mudah. Saya masih ingat ketika ada pengajian teks gitu misalnya. Saya nggak boleh ikut ngaji, saya suruh cuci piring atau suruh cuci gelas. Nggak boleh mendengarkan. Oh ternyata karena belum beat gitu. Jadi nggak boleh mendengarkan nasihat bulanan dari imamnya begitu. Itu pengalamannya seperti itu. Sampai singkat cerita, saya memutuskan keluar dari kuliah untuk mencari ilmu din, karena saya melihat betapa antusiasnya teman-teman belajar di situ, mulai seorang pejabat, polisi, dosen, dokter, begitu mempersungguh dalam belajar din, belajar agama kepada para mubalek ketika itu. Nah, dan saya merasa ketika itu privat dengan teman yang kebetulan siangnya bekerja di sebuah toko, jadi waktunya terbatas untuk privat. Dengan alasan kepada kedua orang tua, waktu itu berkirim surat mau bekerja begitu. Jadi sudah kenal takiyah waktu itu. Nah, ini kalau ngomong jujur nggak dikasih tahu ini, nggak dikasih izin. Akhirnya kita takiyah mau bekerja. Seorang anak lama-lama nggak tahan kan, kita bilang ke ibu bekerja, ternyata nggak bekerja, akhirnya berkirim surat. Ternyata memang begitu, kasih ibu sepanjang masa, tidak marah. Saya masih ingat dikirim kacang satu plastik besar, keripik plastik besar, jadi terharu. Begitulah orang tua kepada kita, maka jangan pernah kita menganggap orang tua kita itu tidak punya peran terhadap kita. Apalagi sampai memusuhinya karena paham yang pernah kita belajar dalam Islam jamaah. Berbeda tempat kajian, kita menganggap orang tua kita kafir, itu jangan sampai. Apalagi dia masih mendirikan sholat, nah itu dilarang dalam agama. Bahkan perintah birrul walidain, ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah,
itu disandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Nah, begitu. Jangan sampai orang tuanya hijrah, dikafirkan, beda tempat kajian, perlakuannya terhadap orang tua sangat beda seperti yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Terkait kisah yang lain, singkat cerita, ketika mondok itu ya ingin cari ilmu din, tidak berpikiran nanti jadi dai, akhirnya disuruh mengajar ke sana dan ke sana. Singkat cerita, itu tidak terbersit dalam benak saya. Karena ketika SMA, saya itu bercita-cita jadi akuntan publik kan gitu. Kan jauh, sangat sekali jauh. Nah, hal yang pertama ingin saya ceritakan yaitu terkait seperti apa sih Islam dalam pandangan penganut Islam jamaah. Yang saya berada di situ sekitar ya takriban 20 tahun, sekitar 20 tahun. Pertama tentang Islam secara umum. Kita masih ingat tentang bagaimana malaikat Jibril datang untuk mengajari Islam. Dia datang bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam. Percakapan di situ Rasulullah menjawab, Islam yaitu yang mendirikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus kedua, mendirikan salat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Rukun Islam itu 5. Tidak harus disempurnakan, berbeat kepada amir, tidak. Apalagi amirnya itu amir abal-abal. Sudah tidak memiliki wilayah, sudah tidak memberikan manfaat ataupun tugas dia dalam melindungi, melakukan pengaturan, nah, tidak ada. Apalagi amirnya abal-abal seperti itu. Amir yang harus dibeat, seandainya pun harus dibeat, itu adalah amir yang besar, yang diakui. Kalau di negara kita ya Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan namanya Pak Jokowi lah, singkatnya gitu. Insinyur Jokowi Dodo. Begitu. Jadi ada penyimpangan dari sisi imamah, mewajibkan beat kepada amir tersembunyi. Setelah beat wajib taat. Terkadang taatnya melebihi taat kepada Allah Rasul itu sendiri. Dalil mengatakan begini-begini, ketika amir sudah melakukan suatu keputusan yang disebut dengan ijtihad, nah, sami'na wa ato'na, itu doktrin yang diberikan kepada jamaahnya, pengikutnya harus sami'na wa ato'na. Wajib mendengar, wajib taat. Yang kedua, tentang yang namanya konsekuensi setelah beramir itu ada namanya taat. Nah, di situ ada sebuah program namanya 5 bab. Yang pertama ngaji ya, kita apresiasi ya. Karena memang Islam itu namanya masih Islam, ya pasti banyak kebaikan atau ada kebaikannya. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini, ya kita bukan menerangkan itunya, kita menerangkan penyimpangannya supaya umat, supaya saudara semua tidak masuk atau tersesat di kelompok tersebut. Nah, itu yang perlu kita informasikan. Konsekuensi taat yaitu memberikan sebagian harta yang dia dapat setiap bulannya. Nominalnya cukup fantastis, 2,5% sampai 10% dari total penghasilan. Bayangkan kalau orang yang kaya, saya tidak seberapa kasihan gitu.
Kita kasihan kalau dia seorang buruh tani, mohon maaf, mengumpulkan penghasilan dari Rp1, Rp1.000, terus dapat penghasilan sehari Rp50.000, dia harus sisihkan dari 50.000 itu kalau 10%-nya 5.000. Kalau sudah 1 bulan 5.000 itu kali 1 bulan kan 150.000. Belum lagi tarikan yang lain nanti untuk kelancaran kegiatan di masjid dia, di masjid desa. Jadi ada masjid kelompok, nah, nanti sekitar 5 kelompok atau sampai 7 kelompok, namanya satu desa. Ada seorang pemimpin nanti di desanya disebut kiai desa, amir desa. Terus nanti ada namanya amir daerah. Amir daerah itu ya kurang lebih 50-an masjid yang dikelola. Fasilitasnya mobil touring itu. Pusat memberikan mobil touring untuk meramut, untuk melancarkan supaya setiap bulan ibadahnya lancar versi mereka dan bisa setor sebagian penghasilannya setiap bulan. Nanti dibawa ya, atau di Jakarta, di Pondok Gede, atau dibawa ke Kediri kalau wilayah Indonesia Timur gitu. Dan ini memang sudah besar. Tapi besar itu kan bukan berarti benar. Ketika dia tidak mencocoki dengan Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf, tentunya itu perlu kita ingatkan sebagai wujud persaudaraan kita. Jadi mengambil harta tidak ada contohnya. Pengambilan harta model seperti itu di zaman Rasulullah, sahabat tabiin tidak ada contoh yang mencocoki. Bahkan namanya zakat itu 1 tahun hanya sekali. Itu jelas aturannya pun jelas. Zakat tijaroh, zakat mal, seperti apa jelas aturannya. Ini ada wujud kasihan kita pertama kepada jamaah. Hak-hak mereka diambil itu tentunya. Kedua, kita kasihan kepada para pengumpul harta. Mengambil harta dari orang lain tanpa hak, itu namanya penganiayaan. Dan setiap penganiayaan tentunya akan mendapatkan balasan. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ketika ditanya, dapat harta dari mana, digunakan untuk apa? Nah, bagaimana yang seperti itu? Apalagi penganiayaan kok berulang-ulang. Jadi repeat order seperti orang belanja kebutuhan pokok. Nah, itu yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita tentang persenan itu sendiri. Dan mensyaratkan biat, beramir, memiliki amir, padahal kita sendiri sudah punya amir kan gitu. Nah, amir itu kalau bahasa Indonesia itu ya pemimpin, pengatur, waliul amr, pemerintah bahasanya ada bahasa lain presiden, ada bahasa lain perdana menteri, ada bahasa lain namanya raja. Mungkin di sistem pemerintahan yang lain namanya kaisar. Sesuai kesepakatan para pemegang kebijakan di wilayah masing-masing tentunya ya. Selanjutnya tentang rukun iman. Islam itu mencakup dasar atau yang diajarkan tentang rukun iman. Kalau di Islam Jamaah lebih populer 5 bab. Ngaji, ngamal, bela, itu sambung untuk menunjukkan bahwa dia itu orang yang tertib, sambung jamaah dan taat. Allah, Rasul, imam. Di situ dijelaskan sebenarnya dalam pengajiannya, taat pada Allah itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Taat kepada Rasul itu ya mutlak, tetapi kita tidak menyembah Rasul. Taat kepada ijtihad imam, sesuai dengan ijtihad, selagi tidak maksiat wajib taat. Itu teorinya. Prakteknya mereka lebih mengedepankan apa yang menjadi
ijtihad imamnya ketimbang taat kepada Allah dan Rasul. Maka ulama menjelaskan, nah ini bagian dari sirku ta'ah, kan seperti itu. Seperti yang sering dijelaskan oleh para asatid yang pernah aktif di dalam Islam Jamaah, Ustadz Abdullah, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Khalil Bustami, kan begitu. Selain 5 bab, mereka menggaungkan namanya 6 tobiat luhur, 6 perilaku baik, rukun, kompak, apalagi himmat, mujidul musyid, kerjasama yang baik. Nah, padahal namanya akhlakul karimah itu tak terbatas. Dari sisi kultus individu, Bapak bisa buktikan dengan berdiskusi kepada mereka. Bagaimana mereka mengenal Rasulullah, bagaimana mereka mengenal para sahabat, dibandingkan mereka mengenal kepada pemimpinnya. Mereka lebih mengenal pemimpinnya, pendirinya, mulai dari 40-an, Nur Hasan Al-Ubaidah, amirnya yang sudah meninggal, amir yang keduanya, amir yang sekarang. Mereka lebih mengenal itu dan sangat mengagungkan itu daripada mengenal para sahabat, para tabi'in, yang nyata-nyata sudah berjasa besar dalam Islam. Dan kita tidak ragu dalam memujinya, karena sudah terbukti dengan husnul khotimah begitu. Nanti ada sebuah pertanyaan biasanya oleh pengurus atau para dai-nya. Coba cari, ada tidak satu ijtihad dalam jamaah, keputusan pemimpin jamaah yang maksiat? Kalau ada, nanti saya beri hadiah gitu. Nanti ketika ada pertanyaan atau kritikan, nah, pasti dikucilkan. Yang bertanya ini, oh ini tanda-tandanya orang Bani Israel ini banyak tanya kan gitu. Akan membuat Anda semakin tersesat kalau banyak tanya dalam agama. Itu doktrin. Padahal namanya bertanya itu obat. Ketika orang ingin pintar itu bertanya obatnya. Tanya yang sifatnya ingin tahu, bukan bertanya yang bertujuan untuk menolak kebenaran, bukan. Dari sisi apa lagi yang perlu kita jelaskan? Dari sisi mencari ilmu. Mereka mencukupkan mencari ilmu dari asatid yang ada di internal Islam Jamaah. Dengan program pendidikan yang sangat singkat. Sekitar 1 tahun, selesai makna bacaan Al-Quran dan maknanya serta keterangan, tafsirnya lah kalau bahasa kita. Versi internal. Dan beberapa himpunan hadis, pedoman ibadah. Kita tidak mempelajari cabang-cabang yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, mantik, balaghah, dan sebagainya. Mustalah hadis. Tapi dalam ijazah di situ ada nanti ijazah apa? Mubalek itu diterta tajwid, shorof, nahwu, sekian nilainya. Itu namanya pembohongan publik. Doktrinnya itu kalau pintar bahasa Arab nanti murtad katanya. Abu Jahal saja pintar bahasa Arab tapi dia adalah penentang dakwah Rasulullah katanya. Nah, ini namanya pengaburan. Ini namanya doktrin. Rinciannya harusnya jelas. Untuk memahami Al-Quran itu perlu pengetahuan tentang bahasa Arab. Terkadang ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan letterlek ke dalam bahasa Indonesia. Maka poin penting buat para pencari ilmu baik di Islam Jamaah, teruslah belajar. Pelajarilah ilmu yang mendukung untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Barang siapa yang sungguh-sungguh, Allah berjanji akan memberinya,
memberinya ilmu. Sesuai dengan kadar pengagungannya, kesungguhannya, kesabarannya, pengorbanannya terhadap ilmu itu sendiri. Insya Allah, Allah Maha memberi kepada hambanya. Selanjutnya tentang paham takfiri. Nah, ini yang sebenarnya sangat sangat krusial, sangat perlu diketahui oleh satu-satunya umat Islam termasuk Islam Jamaah, bahwa larangan memberikan cap kafir kepada saudara kita secara serampangan itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah memberi ancaman bisa kembali kepada diri kita sendiri. Islam itu jelas, selagi dia menegakkan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka dia ya Islam. Nggak harus beat. Maka jangan di dalam Islam Jamaah, golongan selain mereka yang tidak beat kepada amirnya, yang tidak rutin ikut kajian di dalamnya, itu dianggap bukan muslim. Sampai mereka menikah harus sesama golongannya. Bahkan ketika nanti salah satu keluarga kita misalnya nggak ikut pengajiannya, itu akan diboikot, nggak dapat warisan, akan diusir dari rumahnya. Ada beberapa bukti, walaupun pihak Islam Jamaah menetralisir itu tidak ada, tapi faktanya ada. Begitu. Mereka akan memutuskan tali persaudaraan kalau memang nggak ada hubungan saudara. Tidak tidak berhubungan dagang, tidak berhubungan kerja. Nanti kalau dia kerja kepada salah satu pengusaha yang sudah keluar dari Islam Jamaah, yang kerja itu diperintah untuk keluar, atau yang sebagai pekerja kepada orang yang bekerja ini sudah hijrah, bosnya nanti ditekan pengurus untuk memecat si pekerja. Ini namanya kan bukti-bukti ekses dampak dari takfiri yang menghalalkan darah, walaupun saya lihat tidak ada bukti kalau mereka membunuh, menghalalkan kehormatan, menghalalkan harta saudaranya. Nah, itu paham-paham yang sangat berbahaya, baik di dunia maupun di akhirat buat pelakunya, kan begitu. Di dunia buat saudaranya, juga buat dia sendiri sebenarnya. Karena kalau orang memilih itu menganiaya sama dianiaya ya, mending milih dianiaya, kan gitu. Tapi kalau bisa ya jangan menganiaya, jangan teraniaya. Itu pilihan yang terkadang kita nggak bisa memilih, kan seperti itu. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya nanti, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, kepada saudara semua dimanapun berada, dan selalu membimbing kita sampai kita diberikan rezeki bisa husnul khotimah. Ya ikhwani yang berbahagia, terkait dengan kenapa mereka semangat masih di dalam, salah satu hal yang membuat mereka senang adalah diwajibkan masuk surga. Sampai ada doktrin sebaik-baiknya orang di luar jamaah masih lebih baik orang yang paling jelek di dalam jamaah. Orang yang ahli sodakoh misalnya, orang yang ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, ahli menjamekan ilmu di luar golongannya, itu dianggap lebih jelek daripada orang yang paling jelek di dalam golongannya. Salah satu doktrinnya. Dan mereka merasa wajib masuk surga. Mengutip sebuah dalil, man amila lillah fil jamaah fa in asoba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafarallah.
Nah, mereka begitu. Kalau benar diterima, kalau salah diampuni. Tetapi orang yang beramal di luar jamaah, katanya, walaupun benar-benarnya ditolak. Apalagi kalau salah. Nah, ini namanya penyimpangan sebuah dalil. Penyelewengan. Padahal, seperti yang telah diajarkan oleh para asatid, dalam ibadah itu ada namanya rukun. Rukun itu ada 3 rukun ibadah. Khauf, roja, dan hub. Jadi antara terkumpul rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Ibnul Qayyim menerangkan, dia bagaikan kepala dan 2 sayap. Cinta itu, orang kalau cinta, apapun akan dia lakukan dalam beribadah. Kalau dia cinta kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan meninggalkan segala larangannya. Dia takut akan disiksa, dia takut akan azabnya Allah. Dan ketika dia ada roja, ya, dia akan pun bersemangat. Ada harapan, rahmat Allah, keridhaannya, surganya. Kalau dalam Islam jamaah, pokoknya orang Islam jamaah itu wajib surga. Padahal kita sebagai orang iman tuh harus merasa khawatir. Amalan kita jangan-jangan belum benar, jangan-jangan belum cukup, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Kita harus selalu cinta agar kita selalu bersemangat dalam kondisi apapun. Nah, ini bahaya menurut saya. Ajaran doktrin pokoknya jamaah pasti surga akan menyebabkan dia melakukan banyak hal yang dilarang oleh agama. Entah itu riba, syirik, karena walaupun diajarkan dilarang syirik, tetapi tidak dijelaskan apa itu syirik. Bagaimana tauhid itu, apa saja yang Allah kehendaki, apa saja yang Allah larang terkait syirik, nah itu rinciannya tidak diajarkan. Sehingga rawan orang tergelincir kepada dosa yang sangat besar. Itu tentang mewajibkan jamaahnya masuk surga. Saya masih ingat di 2011 ketika itu mengadakan acara paradigma baru, saya mendatangi seorang kiai, beliau nasihat kepada saya. Mas, kiaimu, amirmu itu belum tentu masuk surga. Kok sudah mewajibkan jamaahnya masuk surga? Gimana itu? Oh, hati kecil ketika itu marah sekejap gitu. Tapi langsung akal mengatakan, oh benar juga ya. Nah, dari situlah mulai ada namanya khotroh gitu ya, terbersit. Apa nih jamaah kan gitu. Mulai berpikir, mulai mencari informasi, dan kebetulan saya sering bertemu dengan para ustadz di luar Islam jamaah itu sendiri, jadi ada pencerahan juga dari situ. Kami berada di sebuah majelis ulama waktu itu di tingkat kabupaten. Nah, dari situlah Allah memberikan taufik bahwa ini ada keanehan di sini. Puncaknya 2018 saya pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang mendekat di sebuah ma'had dekat Ustadz Abdullah. Mulai ikut kajian kitab-kitab ulama mutaqaddimin yang menjelaskan penyelewengan orang-orang jahiliyah di masa dulu, yang ternyata penyelewengan itu banyak terjadi di Islam jamaah. Tentang surat Taubat, ini familiar kalau orang Islam jamaah, namanya surat Taubat, biasa dibagikan di awal bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, supaya masuk ke Ramadan itu sudah nggak ada dosa katanya. Nanti nulis surat Taubat menyertakan kafaroh berupa uang. Walaupun dari dulu saya tidak cocok ini. Ini privasi antara kita dan Allah. Bahkan Allah ketika
seorang hamba berdosa di malam hari sudah diampuni Allah, jangan ditampakkan di siang hari. Malah ini suruh diakui, disebut-sebutkan. Ini merusak tatanan ini. Bahkan akan bisa menimbulkan dosa yang lebih besar. Misalnya aib si fulan ditulis begini dan begini, ya, diketahui oleh seseorang. Itu bisa menimbulkan dosa yang besar manakala yang membacanya itu orang-orang yang Allah tidak beri taufik misalnya, atau orang-orang yang jahat. Nah, itu bisa digunakan untuk mengintimidasi orang tertentu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Seperti itu ya Mas, kalau tidak salah. Jadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dosanya itu sangat banyak sampai melampaui batas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa seluruh dosa. Karena Allah Maha Pengampun. Ada tuntunan dalam Islam itu surat Taubat, membayar kafaroh. Bahkan dosa yang paling besar dalam Islam itu dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik. Ketika orang meninggal masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik, Allah tidak mengampuni. Innallaha la yusyriku bihi syai'an. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Jadi dosa selain syirik itu tahta masyiah. Ada kalanya Allah mengampuni, ada kalanya Allah itu hamba bertobat, kemudian Allah mengampuni. Ada kalanya ya nggak diampuni. Tetapi dia tadi selagi dia muslim, dia masuk surga. Dosanya dibersihkan di neraka, setelah dia mempertanggungjawabkan perbuatannya, Allah masukkan surga. Jadi selagi Islam, ya surga begitu. Bukan kalau Islam jamaah pasti surga. Walaupun kita di suatu kelompok, kita syirik pada Allah, apalagi syirik akbar, tentunya akan mendapatkan ancaman neraka yang kekal begitu. Saudara-saudaraku Muslim yang saya hormati, karena begitu banyaknya penyimpangan yang terjadi mulai sisi akidah, yang sebab akidah yang salah itu memunculkan banyak penyimpangan lagi. Akhlaknya juga tidak baik. Salah satunya taqiyah, menyembunyikan keyakinan. Dia seperti tidak mengkafirkan muslim yang lain, tapi akidahnya, pokoknya muslim selain Islam jamaah itu nggak akan masuk surga. Semuanya kafir. Nah, itu kan muncul dari akidah. Akhirnya apa? Dalam bermuamalah mereka akan meremehkan. Karena kesalahan-kesalahan akidah yang memang diajarkan. Entah itu disengaja atau ketidaktahuannya para petinggi Islam jamaah itu sendiri, Allahu a'lam. Kalaupun mereka sudah tahu, semoga Allah menggugah hatinya untuk meninggalkan. Semoga Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya yang menyangka dia dalam kebenaran, ternyata tidak dalam kebenaran. Dan kalau mereka tidak tahu, ya semoga dengan banyaknya beredar kritikan ataupun nasihat kepada saudaranya yang tujuannya adalah kebaikan, Allah bukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Semoga Allah menunjukkan kepada saya, kepada semua saudara-saudara, agar menerima kebenaran dengan lapang dada. Dan yang belum pernah masuk ke Islam jamaah, saya sarankan jangan pernah masuk ke dalamnya. Memang sepertinya syar'i, gitu. Sepertinya syar'i.
Tetapi apa artinya ketika kita terjebak kepada akidah yang salah? Akidah Khawarij, mengkafirkan saudaranya, menentang pemerintah. Bagaimana dikatakan menentang? Kenapa harus membuat pemerintahan underground gitu? Mereka itu punya amir pusat, punya amir daerah, disebut lagi punya amir desa, punya amir kelompok. Dan jalur hierarkinya itu satu komando. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan membimbing kita sampai husnul khotimah. Demikian yang mungkin bisa saya ceritakan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Hal yang saya dapatkan setelah saya keluar dari Islam Jamaah itu sangat banyak, terutama hati-hati kita. Kita lebih enak, enjoy. Begitu dengar azan, ketemu masjid, ya kita belok. Itu masjidnya umat Islam, masjidnya Allah, diperuntukkan sholat untuk semua umat Islam. Apalagi kita ketemu orang muslim yang lain itu, kita nggak bilang, oh itu bukan orang kita, tidak. Itu muslim saudara kita. Dari manapun, selagi dia sholat, ya dia muslim, saudara kita. Ternyata saudara kita lebih banyak. Apalagi hubungan kekeluargaan bagi saya lebih terasa erat dengan orang tua, dengan keluarga yang lain, keluarga istri. Karena kita tidak menganggap dia bukan muslim, dia ya muslim. Walaupun selagi masih di dalam, saya tidak pernah berkeyakinan bahwa selain golongan saya itu kafir, tidak. Saya cuma waktu itu ya, selagi Islam, dia mencocoki Al-Quran dan Sunnah, ya dia muslim. Saya berkeyakinan seperti itu. Namun memang waktu itu saya tidak begitu detail mengetahui penyimpangan yang ada dalam Islam Jamaah. Sebenarnya ini menyimpang gitu loh. Makanya beberapa teman, saya mendengar selentingannya, memang Agus itu dari dulu sudah punya bibit yang nggak baik gitu. Sudah sering tanya-tanya, sering kritisi begitu. Karena fitrah kita itu terhadap kebenaran, Allah memberikan fitrah, orang itu senang. Fitrah manusia itu senang pada kebenaran. Tentang kita lebih sedikit setelah belajar tentang fikih itu, kita ada namanya sesuatu yang harus didahulukan. Ketika dua kewajiban berdatang bersamaan, sedangkan tidak mungkin kita meninggalkan salah satu dari keduanya, pasti kita akan mengerjakan yang paling prioritas, yang wajib. Ketika itu, yang sunnah kita kerjakan, yang lebih wajib, birrul walidain, sambung famili, silaturahim, itu kita tinggalkan dengan acara-acara doktrin. Dan itu ya yang sangat saya sedihkan begitu. Tidak ada orang yang berjasa kepada kita melebihi jasanya ibu dan bapak kita. Bahkan ulama memberikan nasihat, rasa sakitnya ketika kita melahirkan, rasa sakit ibumu ketika melahirkanmu, tidak akan kamu bisa balas dengan apapun. Apalagi jasa-jasa yang lain. Membawa kita dalam perutnya selama 9 bulan. Susah, senang, selalu dibawa kemana-mana. Kita kecil diurusi, kita dididik, dan sebagainya. Terkadang karena doktrin di Islam Jamaah itu bisa memusuhi orang tuanya, karena orang tuanya tidak menganut Islam Jamaah. Alhamdulillah, jadi kita itu orientasinya sederhana sekarang. Allah
ridho, Allah perintah, Allah senang, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya. Allah melarang, Allah tidak suka, Allah tidak ridho, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya. Walaupun terkadang kita terjatuh, kita bertobat. Karena keterbatasan kita sebagai manusia yang memang tak luput dari salah dan dosa, ya kita bertobat kepada Allah, menyesali dosa kita, bertekad tidak akan mengulanginya, meninggalkan wasilah-wasilah yang menjurumus ke situ, dan beristighfar kepada Allah. Nah, nggak harus buat surat tobat. Jadi begitulah, Islam itu sederhana, penuh kasih sayang, mudah dijalankan, dan melindungi kehormatan kita, melindungi harta kita, melindungi nyawa kita. Syariat dibangun untuk kemaslahatan kita. Sebuah perintah, sebuah larangan ada tujuannya untuk melindungi kita dari kemudharatan, kejelekan. Bukan malah kita diminta bongkar aib seperti taubat dalam Islam jamaah, itu namanya Allah menutupi aib kita, kita diminta membongkar aib-aib kita. Itu larangan. Jadi beragama itu sangat mudah. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, ya perjuangkan cita-cita tinggi. Baik urusan dunia, urusan akhirat. Seperti saran dari Rasulullah SAW, ihris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Nah,